Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk sepanjang malam boleh kami lewati di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Untuk kami makin mengalami rahmat dan kesetiaan Tuhan, dan kesempatan kami menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, supaya sungguh firman-Mu menyapa kami, mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari Matius 8, ayat 14 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saya memberi tema hari ini, Yesus Sang Penyembuh Sejati. Saya yakin tidak ada di dunia ini yang mau sakit. Semua orang pasti ingin sehat dan bugar, bukan? Tetapi kenyataannya sakit bisa menimpa siapa aja tanpa melihat usia, dari anak-anak sampai tua. Dan jujur, ketika sakit itu terjadi, sungguh tidak nyaman, bahkan bisa mengganggu aktivitas kita. Penyakit juga dapat mempengaruhi iman kita. Ketika seseorang sakit dan sudah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, maka orang tersebut bisa kecewa, bisa putus asa, dan hilang harapan. Kabar baiknya hari ini, lewat renungan ini kita diingatkan, selalu ada harapan di tengah-tengah sakit penyakit kita, karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh yang sejati. Dalam perikop yang kita baca tadi menceritakan kepada kita yang pertama, bahwa ketika Tuhan Yesus tiba di rumah Petrus, Tuhan Yesus melihat ibu mertua Petrus demam, dan oleh kuasanya hanya dengan menjamah tangannya, maka mertua Petrus sembuh dan ia melayani Tuhan. Hal yang kedua, ketika malam tiba, maka banyak orang membawa yang kerasukan setan dan berbagai penyakit kepada Tuhan Yesus. Dan oleh kuasanya, hanya dengan sepatah kata, maka Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan berbagai penyakit. Tuhan Yesus adalah penyembuh yang sejati. Ia adalah tabib, dokter di atas segala dokter. Oleh kuasa dan otoritasnya, Ia sanggup untuk mengusir segala setan. Ia sanggup menyembuhkan segala penyakit. Pesan rohani apa yang kita dapatkan hari ini? Ketika Tuhan mengizinkan kita sakit, jangan berdiam diri. Datanglah kepada Tuhan, Sang Penyembuh yang sejati. Saya tidak tahu saat ini kita berada dalam posisi apa, sakit apa yang kita alami. Yang pertama, apakah kita sedang sakit fisik? Atau yang kedua, kita sakit secara perekonomian? Yang ketiga, apakah kita sedang mengalami sakit hati? Kita kecewa dan terluka oleh perkataan dan perbuatan orang lain. Yang keempat, apakah kita sakit secara jiwa? Kita tidak semangat hidup, kita kesepian, kita merasa gagal. Yang kelima, apakah kita mengalami sakit secara rohani? Bagaimana kita menjadi malas dan tidak bersemangat ketika beribadah, di mana kita merasakan ketika kita memuji Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa,
menjadi sesuatu yang rutinitas dan hambar, tidak ada lagi semangat di dalamnya. Mari, jangan berdiam diri. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan percaya bahwa Dia Tuhan pasti menolong kita. Dia Tuhan mengasihi kita dan mau menyembuhkan kita. Hal yang kedua, kalaupun Tuhan izinkan kita saat ini masalah atau sakit penyakit kita belum terselesaikan, tetaplah di dalam sebuah pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah penyembuh kami yang sejati. Ampunilah kami jika kami tenggelam dan terpuruk di dalam sakit penyakit maupun pergumulan yang kami alami. Hari ini kami akan bangkit dan hidup dalam pengharapan bahwa sakit penyakit dan pergumulan adalah bagian makin mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya memohon, beri kami kekuatan menjalani pergumulan atau sakit penyakit yang Tuhan izinkan, dan mampukan kami untuk tetap bersyukur sehingga kami kuat menjalaninya dan tetap percaya bahwa pertolongan-Mu akan terjadi tepat pada waktunya. Tolonglah kami sepanjang hari ini. Kalau Engkau mengizinkan kami kembali menghadapi pergumulan, bantu kami untuk menghadapinya dan mempercayainya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Hamba berdoa saat ini untuk jemaat kami yang sakit secara fisik ataupun secara jiwa. Biarlah kami boleh melepaskan pengampunan dan menerima dengan ikhlas di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan